Jadi gastroesophageal reflux itu adalah penyakit di mana terjadi reflux atau keluaran dari asam lambung yang keluar dari lambung. Nah, itu bisa masuk ke kerongkongan sehingga menyebabkan gejala-gejala yang ada di kerongkongan. Nah, kalau misalnya Sobat DRV mengalami hal tersebut, apakah boleh berpuasa? Halo Sobat DRV, ketemu lagi dengan saya Dr. Jeremy Emmanuel Siregar, spesialis penyakit dalam. Sobat DRV pernah mendengar yang namanya gastroesophageal reflux disease atau GERD? Apakah Sobat DRV mengalami hal tersebut? Nah, kalau misalnya Sobat DRV mengalami hal tersebut, apakah boleh berpuasa? Simak penjelasan berikut ini ya. Nah, hal-hal yang memang terkait sama puasa ini banyak nih yang ditanyain tentang kondisi lambung ya, dengan hubungannya dengan berpuasa. Apakah memang pasien-pasien memiliki keluhan saluran pencernaan bisa berpuasa? Nah, terutama yang terkait dengan penyakit yang namanya GERD atau sering kita sebut gastroesophageal reflux disease. Sebenarnya penyakit apa sih itu? Jadi gastroesophageal reflux disease itu adalah penyakit di mana terjadi reflux atau keluaran dari asam lambung yang keluar dari lambung. Nah, itu bisa masuk ke kerongkongan sehingga menyebabkan gejala-gejala yang ada di kerongkongan. Nah, gejala itu seperti mulutnya pahit, kemudian ada rasa seperti panas di kerongkongan atau panas di dada. Lalu pasien juga bisa merasa kembung, dan tidak jarang juga pasien-pasien tersebut juga bisa mengalami mual dan bahkan bisa sampai muntah. Nah, kondisi ini cukup membuat pasien itu menjadi tidak nyaman. Ya, apalagi kalau keluhannya sering berulang, itu bisa mengganggu aktivitas. Pasien seringkali bisa ada gangguan tidur, ya seringkali bangun juga tidak merasa segar dan sering ngantuk. Ya, juga kalau mulutnya pahit, ada rasa tidak enak di mulut, maka juga tadi tidak nyaman. Nah, jadi banyak yang bertanya, apakah kalau orang-orang tuh punya gangguan seperti itu boleh berpuasa nggak? Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan gastroesophageal reflux disease atau GERD tersebut? Nah, kita harus tahu dulu nih. Jadi GERD ini sebenarnya multifaktorial ya, banyak yang bisa menyebabkan hal ini terjadi. Yang jelas di awal karena ada sifatnya kelebihan asam lambung. Nah, asam lambung itu ya produksinya juga bisa dipicu oleh berbagai hal. Misalnya kalau kita makan terlalu banyak, ya kalau kita makan terlalu banyak tentunya lambung juga akan bekerja dengan keras supaya mengeluarkan asam lambung ya, supaya bisa mencerna. Atau kita makan makanan yang banyak lemaknya gitu ya, banyak lemaknya sehingga membutuhkan juga asam lambung yang banyak untuk dicerna. Nah, ketika asam lambung tersebut naik ke kerongkongan, sebenarnya kalau dibilang naik itu tubuh itu sebenarnya ada pintunya gitu ya. Maksudnya lambung itu tuh sebenarnya ada pintunya yang bisa mencegah supaya asam lambung itu naik ke kerongkongan. Jadi ada yang pintunya yang memisahkan antara lambung dengan kerongkongan. Nah, ketika pintu tersebut atau sphincter tersebut mengalami gangguan ya, atau misalnya menutupnya tidak sempurna, nah itu bisa terjadi tuh asam lambungnya naik, nah sehingga menimbulkan gejala tersebut. Nah, apalagi kalau asam lambungnya berlebihan, nah itu bisa sampai naik dan bisa mengganggu. Nah, tadi selain makanan, faktor-faktor yang lain juga memicu asam lambung menjadi lebih banyak. Misalnya kondisi stres ya, stres, aktivitas yang terlalu banyak, asam lambung kita berlebih, ya itu juga bisa memicu gangguan tersebut. Kemudian misalnya berat badan kita juga berlebih. Nah, ya kan, kalau kita sering makan yang banyak, berat badan kita bertambah, nah lemak kita juga jadi bertambah. Nah, lemaknya kalau menumpuk di dekat-dekat perut, ya itu juga bisa membuat lambung itu jadi lebih ditekan sama lemak tersebut, sehingga ukuran dari volume dari lambung tersebut ya tidak bisa penuh. Ya, sehingga kalau misalnya kita makan yang agak banyak saja, asam lambungnya bisa saja langsung cepat naik. Minum alkohol, minum alkohol juga bisa nih bikin pintu yang tadi saya bilang itu jadi nggak bisa menutup rapat, atau dia menutupnya tidak bisa sempurna ya, karena terganggu tuh sama alkoholnya, sehingga dia bisa menyebabkan reflux atau GERD tersebut. Merokok juga merupakan hal-hal yang bisa membuat GERD itu bisa jadi terpicu. Jadi banyak ya faktor-faktor yang bisa menyebabkan GERD tersebut menjadi muncul, sehingga gangguan itu bisa saja muncul dan mengganggu aktivitas kita. Nah, kembali lagi nih, apakah pasien-pasien yang mengalami GERD tersebut boleh nih berpuasa? Nah, tadi yang saya bilang,
Yang penting atur pola makan dengan teratur. Ya tentunya pasti teratur dong, karena kan kalau kita berpuasa ya makannya kan memang 2 kali gitu ya, waktu sahur sama waktu buka puasa. Ya setelah itu, setelah buka puasa ya bisa saja makan. Nah jadi itu, nah yang paling penting ya jangan di skip dua-duanya. Kalau memang teman-teman tahu punya gejala GERD seperti itu, ya pastikan jangan skip sahur atau skip buka puasa. Nah itu berbahaya. Ya nanti kalau misalnya teman-teman nggak makan, ya asam lambungnya diproduksi berlebihan ada di lambung, ya gejala GERD bisa muncul. Ya, jadi itu yang pertama ya, jangan skip makan dengan tetap teratur supaya semuanya juga bisa tetap terjaga. Nah yang kedua tadi kita bilang kelola stres dengan baik. Jangan terlalu banyak aktivitas yang membuat jadi lebih stres, sehingga kalau kita stres ya asam lambung juga bisa terpicu. Ya jalani juga semuanya lah dengan santai, dengan baik-baik saja. Ya apalagi kan ya di bulan puasa ya harus mengontrol emosi kan, ya kalau enggak nanti puasanya bisa batal. Nah dengan kita belajar seperti itu, ya itu juga bisa mengurangi asam lambung supaya gejala tidak muncul. Nah yang ketiga yaitu ya karena kita lagi bulan puasa ya itu tadi kan harusnya kita nggak merokok, nggak minum alkohol, ya itu juga bisa menjadi pemicu. Jadi teman-teman juga kurangin itu ya. Nah yang keempat ya itu tadi pilihlah makanan-makanan yang memang cocok untuk teman-teman untuk konsumsi selama berbulan puasa, yang memang tidak memicu GERD. Tadi seperti saya bilang ya, makanan-makanan yang berlemak, yang memang membutuhkan banyak hal untuk dicerna itu ya di pencernaan kita di lambung. Nah itu ya jangan dikonsumsi. Ya, yang berminyak ya karena itu bisa sekali membuat asam lambung kita berlebih sehingga kita bisa menjadi terkena gangguan lambung tersebut. Ya, terus juga atur tidurnya dengan baik ya. Untuk teman-teman yang ada masalah dengan GERD, kalau misalnya teman-teman mau mencoba, teman-teman kalau sedang istirahat atau tidur bisa dicoba dengan posisi miring ke kiri. Kenapa begitu? Karena kalau teman-teman miring ke kiri, jarak antara lambung dengan kerongkongan itu jadi agak jauh. Nah itu juga yang bisa membuat asam lambung itu tidak gampang langsung naik ke kerongkongan, yang menyebabkan kerongkongannya jadi panas sehingga teman-teman bisa saja terbangun. Ya, kalau misalnya teman-teman nih memang udah terbiasa tidur miring ke kiri ya itu bagus. Ya kalau enggak bisa dicoba. Gitu ya, dengan posisi seperti itu bisa juga cukup membantu supaya keluhan GERD bisa lebih berkurang. Nah, yang terakhir nih, setelah kita melakukan hal tersebut supaya bisa aman berpuasa, ya tentu saja kalau teman-teman tahu punya keluhan tersebut, ya bisa saja teman-teman ya minum obat dulu sebelum menjalani puasa gitu. Misalnya sebelum sahur ya minum obat dulu, setelah itu makan gitu ya. Kalau misalnya itu ya tujuannya supaya asam lambung juga bisa tetap terjaga stabil, supaya nanti selama menjalani puasa ya tidak terjadi gejala ya. Obat-obatan lambung ada banyak ya teman-teman juga bisa lihat, atau biasa memang teman-teman rutin meminum obat tersebut ya diminum aja seperti biasa itu ya. Waktu berbuka puasa kalau memang terbiasa minum obat sampai 2 kali ya itu juga diminum sebelum buka puasa. Tujuannya supaya pengeluaran asam lambung juga setelah makan itu juga tidak terlalu banyak. Teman-teman juga bisa dikurangi tuh risiko untuk mengalami gejala GERD terutama pada waktu tidur. Ya kalau pas waktu tidur ada refleks asam lambung, teman-teman juga jadi nggak nyaman, akan terbangun ya, jadi kualitas tidurnya juga terganggu. Nah jadi bisa seperti itu ya. Nah untuk penyesuaian obat-obat tersebut jangan lupa ya kontrol ke dokter ya. Ya kalau misalnya memang ada masalah ya dengan pengobatannya juga dietnya juga belum baik ya konsultasi ke dokter, kira-kira diskusikan dengan dokter kepercayaan teman-teman ya, apa yang bisa dilakukan gitu untuk mengurangi gejala tersebut, dan bagaimana tips-tipsnya supaya bisa aman berpuasa ya. Tentunya dokter teman-teman yang sudah sering teman-teman kontrol itu ya kan mestinya tahu tentang kondisinya teman-teman, gimana pengobatannya, gimana makannya teman-teman gitu ya. Jadi ya rajin-rajin kontrol supaya nanti bisa dikasih pengobatan yang baik, tips-tips yang baik, gimana cara berpuasa yang baik ya supaya nanti tetap bisa lancar ya teman-teman ya. Ya, jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman ya, tips untuk berpuasa untuk pasien-pasien yang GERD ya. Jadi pasien teman-teman yang mengalami GERD aman ya buat berpuasa asalkan dijalani dengan baik. Ya, kalau misalnya teman-teman bisa menjalani puasa dengan baik ya mudah-mudahan nanti puasanya juga lancar ya, nanti bisa
berpuasa dengan penuh ya. Ya, sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan. Selamat menjalani ibadah puasa ya teman-teman ya. Semoga lancar. Sekali lagi jangan tanya tetangga sebelah ya, karena tetangga sebelah belum tentu tahu loh. Ya, kasih.